Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang tata cara pinjam meminjam atau yang dikenal dengan ariah. Nah, kakak punya pertanyaan nih untuk adik-adik semua. Kira-kira kalau adik-adik memerlukan pisau untuk mengupas buah mangga, tetapi adik-adik nggak punya pisau. Nah, sementara tetangga adik-adik atau teman punya pisau. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Ada yang tahu? Ya, benar. Kita dapat meminjam pisau dari tetangga kita atau pisau teman-teman kita. Nah, kira-kira apa sih pengertian pinjam meminjam itu? Nah, pinjam meminjam ialah memberikan atau menggunakan hak suatu pakai barang selama waktu tertentu untuk diambil manfaatnya tanpa merusak atau mengurangi nilai barang tersebut. Misalnya, kita meminjam pensil. Nah, pensil itu kita ambil manfaatnya dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan untuk menulis. Begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya sifat pinjam meminjam ialah tolong menolong. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan enggan menolong dengan barang berguna di surat Al-Maun. Nah, Rasulullah sendiri juga bersabda, pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang meminjam dialah yang berhutang serta hutang itu wajib dibayar. Nah, jadi kalau kita meminjam sesuatu ke teman kita, misalnya kakak nih pinjam buku ke teman kakak, berarti kakak harus mengembalikan buku itu. Misalnya kakak pinjam, saya pinjam ya bukunya, saya kembalikan hari Selasa. Nah, berarti hari Selasa itu kita wajib mengembalikan buku tersebut kepada orang yang kita pinjami. Nah, selanjutnya ialah hukum pinjam meminjam. Nah, hukum pinjam meminjam sendiri ialah yang pertama sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Karena itu dapat menolong orang lain. Nah, yang kedua hukumnya wajib. Nah, kenapa dikatakan wajib? Apabila yang meminjam tersebut sangat membutuhkan. Misalnya nih, ada tetangga kita yang meminjam mobil untuk mengantarkan saudaranya yang sakit. Nah, jadi kita wajib untuk meminjami karena keadaannya sangat mendesak. Nah, selanjutnya adalah haram. Nah, kenapa kok dikatakan haram, Kak? Nah, ada yang tahu. Nah, kenapa meminjam itu dapat dikatakan haram? Nah, karena barang tersebut untuk melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang merugikan orang. Misalnya, kakak ini minjem pisau, nah ternyata pisaunya untuk rusak barang-barang orang, atau misalnya minjem mobil untuk melakukan perampokan. Nah, itu nggak boleh, hukumnya haram. Nah, selanjutnya rukun pinjam meminjam. Nah, jadi rukun pinjam meminjam yang pertama adalah orang yang meminjamkan. Nah, orang meminjamkan itu atau yang disebut dengan musta'ir harus pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga tidak dipaksa, yang keempat bukan pemboros. Nah, jadi orang yang meminjamkan itu orang yang berakal, tidak dipaksa. Nah, yang kedua, orang yang meminjam atau yang dikenal mu'ir, syaratnya harus balik, berakal, dan juga bukan pemboros. Nah, selanjutnya, yang ketiga, barang yang dipinjam. Pertama, memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Misalnya nih,
Kakak pinjem pensil. Nah, pensil itu kakak gunakan untuk menulis. Jadi itu dikatakan untuk suatu manfaat yang sangat diperlukan. Nah, yang kedua adalah zatnya tidak rusak dalam waktu pengembalian. Nah, jadi ketika kita mengembalikan barang yang kita pinjam, itu barangnya tidak boleh rusak. Yang terakhir adalah ijab qabul. Nah, yang pertama, lafal ijab qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Maksudnya nih, ketika peminjam ini bilang sama yang minjemin, aku pinjem bukumu untuk aku baca. Nah, jadi itu lafal dan ijab qabulnya itu mudah dimengerti. Nah, yang kedua, lafal ijab dilanjutkan dengan qabul. Misalnya kakak bilang, aku pinjam bukumu ya. Nah, terus si peminjam bilang iya, berarti itu yang dinamakan lafal ijab dan qabul. Nah, selanjutnya adalah kewajiban peminjam. Pertama, menjaga barang pinjaman dengan baik. Kalau kita meminjam barang ke teman kita harus menjaganya, nggak boleh dirusakin. Misalnya kita pinjam buku nih, awalnya baru, kita nggak boleh nyobekin, nggak boleh dirusakin. Yang kedua, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya. Misalnya kita meminjam bukunya itu selama 2 hari. Nah, kita manfaatkan buku tersebut untuk dibaca. Dan kita nggak boleh merusaknya. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain kecuali mendapat izin dari pemiliknya. Jadi, kita itu nggak boleh minjemin barang yang kita pinjam kepada orang lain kecuali awalnya kita bilang, aku pinjam buku ya. Nanti kalau adikku pinjem, kamu boleh nggak? Nah, kalau si pemilik begini bilang boleh, berarti baru kita pinjamkan. Yang keempat adalah apabila barang pinjaman rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Misalnya kita pinjam buku tersebut, terus buku itu sobek, berarti kita wajib untuk misalnya kita membelikan yang baru atau dengan memperbaikinya. Yang kelima, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Misalnya kita pinjam mobil, terus mobil itu bensinnya habis, berarti kita wajib yang ngisi. Yang keenam adalah pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Seperti sabda Rasulullah dari Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pinjaman harus dikembalikan dan orang yang meminjam sesuatu harus membayarnya. Nah, adik-adik, demikianlah tadi penjelasan kakak tentang pinjam meminjam. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bagi yang membuat atau yang menyaksikannya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kakak akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.